maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak sekalian, pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat amat sederhana ini. Serta salat tersampaikan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada hari ini kita memperingati kelahirannya, Maulid Nabi. Dengan perjuangannya, dengan kegigihannya untuk membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan, dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan barokah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Al-Huriyah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf TU SMK Al-Huriyah dan anak-anak SMK Al-Huriyah kelas 10 dan Bapak dan kelas 11, kelas 12 yang Bapak cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita berkumpul tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika pembacaan rawi berjanji Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ini yang sering kita dengar. Kalau kita meresapi apa isi kandungan tersebut, kita merinding. Bayangkan kita hidup pada zaman Nabi, yang mana saat itu belum ada kayak seperti saat ini. Nelpon pun tidak ada. Mengirim surat segala macam itu melalui orang atau melalui guru. Di kota Madinah, di situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di samping Nabi Muhammad itu bukan istri beliau. Yang seyogianya makam yang di dalam Masjid Nabawi itu adalah makam Nabi dan makam istri Nabi. Tapi yang terjadi bukan istri Nabi yang di dalamnya. Yang di dalamnya adalah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum mereka meninggal, minta izin kepada Siti Aisyah bahwa saya minta izin mau menempatkan, kalau saya meninggal tolong makamkan di situ kalau diizinkan. Apa kata Nabi? Kata istri Nabi, silakan. Sama sahabat Nabi satu lagi, kalau diizinkan nanti kalau saya meninggal tolong memakamkan saya di samping Nabi Muhammad SAW. Diizinkan lagi sama istri Nabi Siti Aisyah. Kemudian istri Nabi dibangunkan di mana? Di Baqi, di samping Masjidil Haram, Masjid Nabawi di sebelah situ. Kalau di Madinah namanya Baqi, kalau di Mekah namanya Ma'lah. Ya, makanya kalau kalian dari jamaah haji ada yang meninggal kalau di Mekah di Ma'lah, di Madinah di Baqi. Alhamdulillah, bagi yang dapat kesempatan ke sana, insya Allah akan melihat yang namanya di mana makam Nabi, melihat di mana namanya rumah Nabi. Orang yang amat sederhana, tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan umatnya. Bahkan dia meninggal pun sampai ummati. Beda kalau kita sekarang, kalau meninggal, aduh harta saya siapa yang ambil? Saya buat siapa ini?
Pengaruhnya amat sangat besar sedunia. Bahkan para ilmuwan, para pahlawan yang lain juga mengakui yang non muslim bahwa Nabi Muhammad itu adalah pejuang yang sangat amat gigih. Dia dilahirkan kota Mekah. Dari kecil sudah yatim. Kemudian agak besar ibunya meninggal. Jadi asuh oleh pamannya. Tapi dia tidak bersedih. Nabi Muhammad selalu berjuang. Bagaimana dia berjuang? Sambil berdagang, sambil berjuang. Ketika dia berdagang, awan itu selalu memayungi dia. Tidak ada rasa panas. Anak sekalian, kota Madinah sebelum Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, di situ ada namanya Masjid Quba. Itu masjid dinamakan Yusisa al-Taqwa, dibangun atas dasar takwa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ganjarannya adalah barang siapa yang sholat sunnah di Masjid Quba, sama dia menjalankan ibadah umrah pahalanya. Maka jemaah haji berbondong-bondong untuk sholat sunnah di sana. Di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Pertama kita menghadapkan ke Baitul Maqdis yang ada di mana? Di Palestina. Yang saat ini lagi dikepung sama Israel. Mudah-mudahan hancur tatanan Israel. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika itu Nabi dapat perintah disuruh menghadap ke Baitullah yang ada di kota Makkah. Maka dialihkanlah dia sholat menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Lihat, Bapak nggak ngomongin agama lain, tapi agama Islam dimanapun posisinya, dimanapun letaknya, semuanya menghadap ke Ka'bah. Contoh, kita sholat di sini, ya, di Al-Huliyah, menghadapnya ke Ka'bah, ke barat. Kemudian, kalau kita jalan lagi ke arah sampai di Masjid Besar, Masjid Glok, arahnya ke sana. Kok beda? Enggak beda. Karena semuanya arahnya menghadap ke arah Ka'bah dengan posisi sekian derajat. Nah, anak sekalian, itulah namanya pemersatu. Untuk mempersatukan umat Islam biar tidak terpecah belah, biar tidak tidak saling menghadap sana sini. Jadi semuanya satu tujuan, yaitu menghadap ke Ka'bah. Contoh, Ka'bah umpamanya kiblat kita itu adanya di Jakarta umpama nih, atau di Mekah. Di sekitar Mekah aja itu sholatnya keliling, menghadapnya yang sini ada di sana, yang sini di sini. Nah, itu semuanya tujuannya menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah batu, bukan, salah. Bukan menyembah batu. Tapi Allah merintahkan silakan menghadap ke situ. Kenapa? Itu adalah pusatnya. Maka kita menghadap ke Ka'bah. Terus gimana Pak yang hadap ke arah kiblat Baitul Maqdis? Sudah tidak ada lagi. Sejak ada turunnya ayat katakan silakan, hai Muhammad, sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Di Masjidil Aqsa itu ada batu segede bangunan kita ini. Itu batu ngambang sampai saat ini. Tidak ada tiangnya, tidak ada penyangganya. Maka orang non-muslim bingung lihat ini batu apa-apa. Ketika dikuasai oleh orang Nasrani, mereka tuh menyiapkan beton untuk penyangga, tapi nggak kena. Sampai saat ini itu batu masih ngambang.
Historinya bagaimana? Historinya adalah ketika Nabi Muhammad mau sholatnya ke atas ke lauhul mahfuz, ada ke masjid 7, Nabi Muhammad batu tersebut mau ikut. Ketika udah naik, udah setinggi lah ya. Hai batu, diam kau di situ, jangan ikut sama aku. Batu mau ikut mendampingi Nabi Muhammad. Maka sampai saat ini batu itu masih ngambang, masih nggak jatuh nggak tuh, sampai saat ini masih ada. Itu sejarahnya. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad meninggalkan. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fil uswatun hasanah, untuk memperbaiki akhlak. Dimana sifatnya ada 4, intinya 4. Yang pertama, coba tahu apa? Sidik tangan kiri, tangan kanan. Sidik. Betul. Yang kedua, yang tahu siapa? Amanah. Betul. Bukan ujian ya, nggak ada nilai. 3, nunjuk dong. Ya. Betul, Pak Tona. Sampai ketawa Pak Tona. Kemudian Pak Tona itu yang keempat. Yang ketiga apa? Tabligh. Tapi kalau Bang Acak mau Pak Tona dulu, mau tabligh dulu nggak apa-apa. Tapi semuanya ada 4. Sidik. Apa itu sidik? Benar. Apa? Benar. Jawabannya benar ya, bukan salah. Ya, betul. Tapi kebanyakan di kita itu banyak mungkin namanya sidik. Sidik teman, nggak sesuai dengan namanya. Ya. Sidik itu benarnya itu apa yang katakan itu benar. Kedua, amanah. Amanah itu apa sih? Amanah Pak Tom hampir sama jawabannya ya. Sama-sama ini. Amanah sama ini, sama tabligh. Menyampaikan apa adanya. Tabligh juga sama. Kalau diamanatkan, nih sampai amanah nih ya. Tolong sampaikan ke si A, nanti saya tunggu di sini. Itu kan. Tapi nyampainya apa? Kata si A, kamu nunggu di sini. Tapi, nah ada tapinya tuh. Udah lebih ya? Sesuai tidak? Tidak. Ini roti 2. Kamu tolong sampaikan ke Usnul. Sampai di Usnul cuma 1,5. Amanah nggak? Enggak. Khianat namanya itu. Tapi bahasa apa? Menyampaikan. Ya, menyampaikan. Patona. Nah ini patona nih. Ada yang namanya patona nggak? Pati? Ada Pak Toto, ada Pak Tima. Oh iya. Pak Toto, bayaran mahal bayarannya. Pak Tona. Aduh, apa itu Pak Tona? Betul lagi. Cocok doang ini. Jawabnya kompak ya. Cerdas. Pintar. Ini ada namanya Pak Tona, malah kawin duluan. Cerdas banget ya. Kalau kelas 2, keluar Pak kawin. Di mana? Di sono, di sini. Itu kalau 4 ini kita ikutin ya, insya Allah. Ya memang jujur itu sangat perih, sangat. Kadang-kadang jujur itu belakangan ininya apa namanya terbuktinya. Makanya di pada itu betul udah di penjara segala macam, baru tangkap ibunya salah tangkap. Contoh minta maaf.
Sabar, sabar. Sama kayak kalian, kalau kalian dari rumah minta uang ke orang tua, amanahnya adalah kalian kalau ke sekolah mau minta uang ke orang tua, minta bekal mau ke sekolah. Pak, minta bekal mau sekolah, sok baraha sekian 20.000. Tapi nggak nyampe ke sekolah, nyampenya di mana? Warkop, warung depan, belokan Juti, warung yang di pedes sana, yang di Bojong sana. Ya. Amanah nggak? Amanah nggak? Nggak. Dosa nggak? Udah hitungin dosanya ya. Satu, bohongnya orang tuh. Satu dosa. Duanya apa? Dosa ke Dewan Guru, kan aja mengatakan ke orang tuanya ke sekolah. Udah ketahuan pagi-pagi ada 2 dosa. Jadi anak-anak sekalian, mari kita ambil hikmahnya bahwa kalau ada Nabi Muhammad SAW ini harus kita ikuti. Bukan harus seperti Nabi Muhammad. Setidaknya kita bisa mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Bapak nanya, mau saya jawab. Dalam hati dia jawabnya. Apakah saya tadi pagi sholat subuh? Jawab dalam hatinya masing-masing. Kalau Bapak bilang jawab, sholat, bohong dosa kamu kalau membohong. Bapak tanya, oke sekarang jawab ya, udah ketahuan. Belakang, apakah tadi pagi saya sholat subuh? Ya tidak, ya tidak. Iya tidaknya mau sambil makan. Ya. Jadi gini anak-anak saya, itu kebiasaan. Kalau kita udah biasa sholat, insya Allah. Contohnya, sholat duha, tanpa disuruh datang ambil wudhu langsung nongkrong di sini, sholat. Udah jangan liatin dia aja. Nah soleh. Doakan ya doakan. Soleh ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah akan memanggil kita, maksudnya bukan meninggal, Allah mengizinkan kita untuk menginjak kota Mekah dan kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Biar kita bisa ziarah ke makam Nabi, bisa ziarah ke Baqi, bisa ziarah ke Ma'la, bisa ziarah ke makam Siti Hawa, bisa ziarah ke tempat-tempat kurma Nabi yang sangat ada namanya kurma Nabi, kurma ajwa, dan itu kurmanya tuh nggak pernah berhenti berbuah sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini itu kurmanya nggak pernah berhenti berbuah. Ya, kita doakan ya, biar kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita segera memakai baju putih abu-abu lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.